dan Ryan yang berhasil jadi komentator tercepat kali ini. Tapi tadinya Nat mau bahas komentar dan PB yang menarik soal kenapa ras batu gak ikut perang melawan Pak Pato. Yang padahal nasib planet Baraju ada di ujung tanduk. Nah, kebetulan nih ada postingan yang pas yang bisa menjawab kenapa ras batu gak ikut perang melawan Pak Pato. Itu karena masih banyak spesies makhluk seperti ini di planet bumi. Gua bingung sumpah, lo kok ada makhluk halus spesies anomali kayak gini yang mempertanyakan kenapa Boboiboy zaman sekarang pakai dikasih senjata segala. Dan senjatanya dibuat jadi ciri khas merchandise-nya biar gak polos-polosan amat pas dijual figurnya. Dan katanya mereka lebih suka Boboiboy pakai skill elemental kayak dulu gitu. Macam tak betul je budak ni. Lu kira kalau Monster gak buat inovasi di merchandise mereka, siapa yang mau gaji para karyawannya? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Lu kira gaji karyawan Monster tuh turun dari langit, ha? Turun dari langit. Emang lu kira ngapain gitu Monster nyempilin iklan beberapa detik di dalam episode terbarunya? Goblok! Nah, karena bug dunia seperti inilah, nggak ada tuh adegan ras batu ikut perang lawan Pak Pato di planet Baraju. Karena terhalang budget produksi. Yang padahal arc Baraju kemarin tuh, itu budget produksinya termahal di antara arc yang lain. Dan Nat yakin juga kok, mereka yang ngebacot kayak gitu tuh, belum tentu beli mainannya juga. Merasa jadi yang paling dirugikan, padahal mereka nggak ikut kontribusi apa-apa. Dukung kagak, bantu kagak. Yang ada riweh dan ngeluh mulu kegiatan mereka tiap arc-nya. Jadi Minimal ngasih dukungan dengan cara diem aja lu kagak bisa. Apalagi ngasih solusi soal budget. Hadeh, dasar sampah. Oke, jadi di konten kali ini Nat mau breakdown dulu penampilan dari Boboiboy Nova dan Boboiboy Blizzard di final episode yang Nat rasa cukup menarik dan sayang jika kalian lewatkan begitu saja. Jadi langsung saja kita breakdown. Yeay! This is not my effort, bro. Give me series. Oke, kita mulai dengan cara membangkitkan kuasa elemental tahap 3-nya. Sesuai yang pernah gua sebutkan sebelumnya, gak mungkin juga Boboiboy itu terjun ke dalam lava atau dibekukan di suhu dingin. Udah kayak projemput aja bejir. Sehingga hal itu tuh membuat Boboiboy tidak bisa melakukan metode yang sama seperti membangkitkan kuasa elemental Beliung untuk membangkitkan kuasa elemental tahap ketiga Nova dan Blizzard juga. Nah, bukan Boboiboy kalau dia gak punya cara kreatif buat balikin tenaganya yang hilang, sekaligus membangkitkan kuasa tahap ketiganya. Dan disitulah fakta menariknya, di mana Boboiboy bisa menggunakan pasif kuasa elemental fusion Boboiboy Gentar yang bisa menyerap energi untuk memulihkan tenaganya yang hilang. Yang ternyata energi yang Boboiboy serap itu bisa digunakan untuk menggunakan elemental yang lain, tidak hanya terbatas di Boboiboy Gentar saja. Bahkan energinya bisa Boboiboy gunakan untuk membangkitkan kuasa elemental tahap ketiga. Baraju sekarang bertenaga. Hal ini bakal jadi plot point yang sangat penting untuk kedepannya. Itu karena di versi komik, kalian pasti tahu kok jika Boboiboy akan sangat kelelahan bahkan kelaparan setelah menggunakan kuasa elemental tahap ketiganya. Sehingga dengan memunculkan kuasa elemental yang punya kemampuan menyerap energi seperti Boboiboy Gentar, Monster bisa membuat plot yang lebih simpel ketika Boboiboy sedang kelelahan dalam pertarungan. Suka dimakan. Ya, kami akan ajak kau. Punya. Untuk desain Boboiboy Nova sama Boboiboy Blizzard-nya, kayaknya gak perlu diragukan lagi deh. Kedua desainnya masih menggunakan tema yang sama seperti Boboiboy Beliung yang menggunakan warna baju dominan putih, tapi digabungkan dengan warna elementalnya masing-masing.
Dan dari ketiga desain kuasa elemental tahap ketiga, semuanya tuh masih selaras dengan konsep yang sama, yaitu elegan, simple, namun kuat. Uniknya di sini, Boboiboy Nova menggunakan desain yang kembali menggunakan hoodie. Yang hal ini tuh mengingatkan Nat pada desain pertama Boboiboy Blaze di film Boboiboy The Movie. Boy Flame! Iya! Cakra api! Dan jika kalian perhatikan baik-baik, bahan kostum yang digunakan Boboiboy Blizzard itu jauh lebih tebal dibandingkan yang digunakan Boboiboy Nova. Bahkan ada bagian penutup kuping pada topi Boboiboy Blizzard loh. Yang ini mah baru tebakan banget ya. Hal ini terjadi karena Boboiboy Blizzard itu sepertinya tetap merasakan rasa dingin dari elemental yang ia keluarkan. Ya walaupun dia tidak terpengaruh suhu dingin sih, sehingga kostumnya justru terlihat jauh lebih hangat. Pada awalnya Nat kira Boboiboy Nova dan Boboiboy Blizzard akan menggunakan desain topi dengan tema hewan elang atau Cyber Tiger untuk Boboiboy Nova dan Boboiboy Blizzard. Seperti Boboiboy Blyung yang punya inspirasi desain dari kupu-kupu. Yang hal ini ngereferensi langsung ke peliharaan khas suku Bara dan suku Salju yang tidak diadaptasi ke versi animasi, yaitu Toby dan Tiger. Tapi ternyata enggak. Yang mungkin hal ini efek dari gelombang protes dari para fans ketika Boboiboy Blyung punya tema Mimi Peri. Maksudnya tema kupu. Of course, untuk kostum, no comment deh. Desain dah keren dan terlihat badass. Jangan nak lari! Untuk senjatanya, itu tuh kalian yang paling Nat suka banget. Seperti yang kalian tahu, kuasa tahap 3 punya ciri khas senjata yang mereka miliki masing-masing. Namun di versi animasi, ini tuh jauh lebih unik. Itu karena biasanya senjata tahap ketiga punya 2 mode. Ya walaupun Boboiboy Blyung punya 3 mode sih, kapak, kepak, dan glider. Ya walaupun entah apa fungsi kepaknya, selain jadi Mimi Peri. Aku adalah Mimi Peri Rapunzel, peri cantik 17 kali cantik. Dan untuk konsep senjata Boboiboy tahap ketiga, kayaknya udah kebaca deh, yaitu kendaraan sekaligus senjata. Dimulai dari Blizzoka yang punya kemampuan instant frost pada target yang ditembaknya. Yang dimana Blizzoka terdiri dari 2 bagian, yaitu gada dan cannon. Asli, sejauh ini Blizzoka jadi salah satu senjata tahap ketiga yang terunik. Itu karena terbentuk dari 2 senjata yang berbeda, yang kemungkinan gadanya terinspirasi dari senjata Mas Mawais. Dan satu lagi Cakra Nova yang punya kemampuan hit slash yang bisa membelah objek apapun yang ditebasnya. Dan uniknya, cakranya bisa digabung jadi hoverboard atau skuter 1 roda. Yang kemungkinan Cakra Novanya terinspirasi dari senjata milik Pyrapi. Saksikanlah Spinner Baraju! Yang lebih uniknya lagi, untuk pertama kalinya Monster membuat kuasa tahap ketiga bisa menggabungkan senjata mereka. Dan di sini, Boboiboy Nova dan Blizzard menamakannya Spinner Baraju, yang kemungkinan mereka terinspirasi dari Puak Bara dan Puak Salju. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Kalau kalian punya tambahan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye! Mereka berkali